Firman Tuhan diambil dari Yosua pasal 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 23. Dengarlah firman Tuhan. Setelah terdengar oleh Adonizedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka, maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adonizedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju, Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini, datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau, bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda, sebab Yosua dikabarkan demikian. Kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi kamu, janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada kota-kota yang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda.
Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, "Bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku." Dilakukan oranglah demikian, kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel, berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, "Marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini." Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada kamu, kepada semua musuhmu yang kamu perangi." Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Pada hari itu, Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos, dan Raja Makeda diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna, lalu memerangi Libna. Dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkannya lolos, dan rajanya itu diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lakis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Dan Tuhan menyerahkan Lakis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. Lalu Horam, Raja Gezer, maju untuk membantu Lakis, tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eglon. Lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Lakis. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya. Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang, juga rajanya dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya, tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka, tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, seperti yang dilakukannya terhadap Hebron, demikianlah dilakukannya terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel.
Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Setelah itu terdengar kepada Yabin, Raja Hazor, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja negeri Simron, kepada Raja negeri Aksab, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit, dan di tanah Bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hazor dan rajanya dibunuh dengan mata pedang, sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hazor dibakarnya. Selanjutnya, segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel, hanya Hazor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal-Gad, di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkap dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron,
Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Joe. Satu perikop firman Tuhan yang sangat panjang, mungkin salah satu yang terpanjang yang kita baca dalam 1 tahun terakhir ini saudara. Mari kita berdoa menyerahkan perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan, Engkau memimpin kami karena Engkau setia terhadap janji-Mu, dan janji-Mu itulah yang akan menuntun, melindungi kami, dan menyelesaikannya sampai tuntas di dalam dunia ini dan dalam segala kehidupan kami. Nyatakan Tuhan firman-Mu hari ini kepada setiap hati kami, nyatakan Injil-Mu kepada setiap hati kami, agar kami dapat terus melihat kehidupan kami bukan dengan kacamata dunia ini, tetapi dari perspektif Injil dan di dalam semua janji-janjinya yang benar, amin, dan semua janji-janjinya yang akan terus menyertai setiap kehidupan kami dan juga gereja-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus berdoa dan mengucap syukur, amin. Saudara, kenapa saya ingin kita membaca 2 pasal ini? Karena 2 pasal ini adalah penutup dari rangkaian narasi perang di dalam kitab Yosua. Bagi saudara yang baru hadir pertama kali hari ini bergabung ibadah bersama-sama dengan kami, kita saat ini sedang membahas khotbah seri dari kitab Yosua. Jadi setiap minggunya kita mengkhotbahkan 1 pasal demi 1 pasal saudara, sesuai dengan alur cerita yang dinyatakan di dalam kitab Yosua. Dan kita sudah pelajari bersama, kitab Yosua ini adalah kitab di mana mengisahkan orang-orang Israel yang masuk ke tanah perjanjian, merebut tanah perjanjian dan mengalahkan musuh-musuh mereka di tanah perjanjian. Ini adalah konklusinya saudara, 2 pasal ini saudara, dan juga 2 pasal ini juga menyatakan perang yang lebih besar dari perang yang dilakukan oleh bangsa Israel melawan lawan-lawan yang sebelumnya. Dan setelah ini saudara, ya di Yosua pasal 12 dan seterusnya, kita akan melihat narasinya sudah berubah menjadi narasi pembagian wilayah. Ya, dan di situ mungkin kita nggak akan nanti bahas pasal demi pasal, karena di sana banyak pasal-pasal yang akan menyatakan tentang pembagian wilayah daerah-daerah gitu saudara ya. Jadi nanti ada beberapa yang kita akan lengkapi, tapi lengkapi bukan berarti nggak perlu dibaca, kita perlu baca saudara. Dan begitu pun dengan ayat yang hari ini saudara baca. Seperti yang saya bilang tadi, saya nggak akan bahas semuanya saudara untuk firman Tuhan hari ini, tapi saya sangat mendorong saudara untuk kembali nanti pulang di rumah, membacanya lagi saudara, membaca lagi seluruh kitab Yosua, karena ini adalah kitab yang sangat indah saudara bagi kita semuanya, berkenaan dengan janji Tuhan bagi kita. Karena ini akan memberikan kita harapan, memberikan kita satu optimisme, tapi optimisme bukan semata-mata optimisme yang fana, tapi ini betul-betul optimisme di dalam kebenaran yang pasti saudara bagi kita semuanya. Oleh karena itu saudara, di dalam penutup dari kitab Yosua ini, kita akan merenungkan 4 hal saudara. 4 hal ini adalah, pertama tentang kemenangan yang dijanjikan Tuhan, kedua kemenangan yang diperangi oleh Tuhan, ketiga kemenangan yang melibatkan usaha kita, dan yang keempat kemenangan yang akan menjaga harapan kita. Saudara, saya akan memakai PowerPoint untuk membantu kita supaya saudara bisa melihat dari mana kita mendapatkan poin-poin ini, karena poin-poin ini bukanlah poin yang saya karang sendiri atau ide saya sendiri saudara. Ini adalah poin yang penulis Yosua ingin sampaikan kepada kita di dalam 2 pasal terakhir ini. Dan kita masuk ke poin yang pertama sekarang, kemenangan yang dijanjikan Tuhan. Saudara, di 2 pasal terakhir ini saudara, Yosua dan bangsa Israel menghadapi musuh yang gak cuma 1 saudara, tapi mereka menghadapi koalisi saat ini. Di pasal 10, bangsa Israel menghadapi koalisi dari 5 raja, 5 bangsa saudara yang
lokasinya ada di kerajaan-kerajaan ini lokasinya ada di sebelah selatan dari tanah Kanaan. Dan sebenarnya kelima kerajaan ini mau menyerang Gibeon. Ya saudara, ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang Gibeon. Gibeon itu adalah bangsa yang awalnya menipu bangsa Israel, tetapi pada akhirnya mereka mengikat perjanjian di dalam Tuhan dan mereka menjadi bagian dari bangsa Israel. Sehingga saat mereka menyerang Gibeon, mereka pun juga sebenarnya sedang menyerang bangsa Israel. Dan bangsa Israel akhirnya menolong Gibeon, berperang dan menang melawan mereka di pasal 10. Dan di pasal 11 saudara, mereka itu ditantang saat ini oleh juga koalisi raja-raja di daerah utara daripada daerah utara dari tanah Kanaan, saudara ya. Jadi lawannya sudah semakin besar, lawannya sudah semakin hebat. Nah saudara, saya ingin memulai dengan memperlihatkan kepada kita siapa saja sebenarnya lawan-lawan yang selama ini sudah dihadapi oleh bangsa Israel di tanah Kanaan, saudara. Dan saudara bisa melihat ada satu hal di sini, saudara ya. Pertama, saudara, saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka melawan bangsa Yeriko. Bangsa Yeriko ini mungkin yang paling banyak ditulis di dalam kitab Yosua dari pasal 2, saudara, waktu ada Rahab di situ menyelamatkan pengintai dari Israel. Dan bangsa Yeriko ini terkenal dengan bangsa yang memiliki tembok kota yang sangat besar dan sulit ditembus. Kita sudah melihat itu. Israel menang, dan setelah itu mereka melawan bangsa Ai, saudara ya. Itu mirip kayak kita sekarang bangsa Ai, saudara ya. Kalau sekarang kita lawan Ai, dulu juga Israel sudah lawan Ai, saudara ya. Bangsa Ai itu meskipun jumlahnya sedikit, di Yosua pasal 7 dikatakan, tapi mereka tuh luar biasa berani, saudara. Ya bahkan di pasal 7 mereka bilang bangsa Ai ini mengejar Israel sampai keluar dari tembok kota, bahkan mampu bikin Israel itu jadi tawar hati, jadi ketakutan. Ya, jadi ini bangsa yang sangat berani sekali. Nah, masuk tadi ke bangsa di pasal 10, saudara, ada lima raja orang Amori, saudara. Ini sudah mulai berkoalisi, jumlahnya lebih banyak lagi. Dan di Yosua pasal 11, saudara, koalisi di daerah utara Kanaan, saudara. Dibilang di situ raja-raja ini bersama dengan seluruh tentaranya amat banyak rakyat. Seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Saudara, kalau di dalam perjanjian lama dikatakan ada banyak kuda dan kereta perang, itu sama halnya di zaman saat ini seperti bangsa yang punya persenjataan canggih, pesawat tempur yang hebat, tank yang luar biasa, teknologinya muktahir, saudara, punya nuklir, saudara, itu ekuivalen. Ya. Dan saudara kalau perhatikan di sini dari pasal ke pasal, ya, musuh-musuh bangsa Israel itu lebih meningkat kemampuannya, kehebatannya atau jumlahnya, saudara, melawan bangsa Israel. Sedangkan siapa bangsa Israel, saudara? Saya ingin membandingkan kita untuk melihat profil bangsa Israel. Kita mungkin sudah pernah melihat ini sebelumnya, waktu kita membahas pasal-pasal sebelumnya di kitab Yosua. Israel, saudara, sih dibilang bangsa yang lahir dan besar di padang gurun. Yang bertarung di tanah perjanjian itu adalah Israel generasi kedua. Mereka adalah orang-orang yang masih muda, saudara, dan tinggalnya di padang gurun di mana itu bukan kondisi yang baik untuk mereka tinggal. Hidupnya selama ini nomadik, pindah-pindah, saudara, nggak punya tanah kekuasaan, nggak punya pengalaman perang tentunya, nggak punya pasukan yang besar, apalagi melawan tadi koalisi bangsa-bangsa itu tergolong kecil pasukan mereka, saudara, dan dipimpin oleh Yosua. Yosua ini juga adalah pemimpin yang baru, saudara, pemimpin yang mungkin juga pengalamannya belum begitu besar, saudara. Di atas kertas mungkin kita bisa melihat peluang Israel untuk mengalahkan bangsa-bangsa di tanah perjanjian itu sebenarnya sangat kecil sekali, saudara. Dan ini mungkin yang menjadi cara pikir kita juga saat kita melihat diri kita untuk mencapai kemenangan melawan musuh-musuh kita saat ini, saudara. Kita mungkin sedang berhadapan dengan musuh-musuh di tengah-tengah dunia ini yang seringkali ingin menghambat iman kita. Musuh-musuh yang seringkali membuat suasana menjadi tidak adil. Musuh-musuh di mana yang berani, saudara, untuk membuat yang salah menjadi benar, yang benar malah dibungkam. Ini kondisi yang sedang kita hadapi. Dan seringkali, saudara, dunia ini dalam menghadapi musuh-musuh itu memiliki cara pandang seperti ini, saudara. Kalau kita mau menang lawan musuh-musuh kita mau hidup berkemenangan, maka kita harus punya kekuatan, kemampuan, usaha, kerajinan, atau koneksi
yang besar untuk meraih kemenangan. Karena kenapa saudara? Dunia ini mengajarkan kemenangan itu pusatnya adalah di dalam diri kita sendiri. Itu kenapa saudara kita seringkali mendengar pesan-pesan di dalam dunia sifatnya self-motivational. Seringkali yang pesan-pesan untuk agar kita lebih mempercayai diri kita sendiri. Pesan untuk kita selalu yakin, selalu tekun berusaha. Kalau kita berusaha benar, kita pasti bisa mengalahkan musuh-musuh kita di tengah dunia ini. Tetapi saudara, ada masalah dari cara pandang dunia tentang kemenangan. Cara pandang yang hanya berpusat kepada diri kita sendiri. Kenapa saudara? Karena seringkali cara pandang ini menutup realita bahwa kita itu punya musuh yang kekuatannya jauh lebih besar daripada kemampuan kita. Seperti musuh-musuh Israel di sini. Musuh-musuh kita apakah itu penguasa yang lalim, keputusan yang tidak adil, kejahatan dan juga masalah dosa yang ada di dalam hati kita. Semua itu di atas kertas adalah musuh yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita. Dan apa yang terjadi saudara, kalau kita hanya mau mengandalkan kekuatan kita sendiri saja dalam menghadapi musuh-musuh ini. Saya berikan satu diagram saudara di sini. Apa yang terjadi jika kita menyandarkan kemenangan pada kekuatan diri kita sendiri? Contoh saudara, katakan kita sedang menghadapi satu dosa, musuh kita saudara. Dosa seksual. Dosa yang mungkin kita melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam tindakan seksual yang tidak berkenan di mata Tuhan. Katakan saudara kita menyadari ini dosa. Kita mau menghilangkan dosa ini. Pertama mungkin kita udah sadar musuh-musuh kita. Dan setelah itu saudara, setelah kita menyadari apa yang kita lakukan? Kita bikin resolusi. Kita mau bikin cara-cara, strategi-strategi gimana caranya untuk mengalahkan dosa-dosa kita. Punya niat, punya semangat, punya ambisi. Dan akhirnya apa? Sukses. Yes, saya bisa bebas melawan dosa-dosa saya. Enggak lagi melakukan dosa-dosa seksual saudara. Tapi suksesnya hanya sementara. Karena kenapa? Karena dosa kita akan menyerang dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Godaannya akan lebih menarik lagi. Akhirnya yang terjadi apa? Gagal. Kita gagal, lalu apa yang kita pikirkan saudara kalau kita bergantung hanya kepada diri kita sendiri? Oke, karena kita gagal, artinya saya harus berusaha lebih banyak lagi. Kemarin mungkin usaha saya kurang. Niat saya mungkin kurang begitu tinggi, kurang begitu besar. Saya harus do better. Berusaha lebih baik lagi. Tapi apa yang terjadi saudara? Mungkin berhasil sementara, sampai ada satu waktu, tiba-tiba saudara ditekan banyak di pekerjaan saudara. Dan pada waktu saudara pengen curhat ke teman-teman saudara, mereka juga lagi sibuk, nggak bisa curhat saudara. Dan apa yang terjadi? Godaan seksual itu datang lagi. Kita gagal lagi saudara. Dan saudara kalau lihat ada titik-titik di situ saudara, kenapa saya kasih titik-titik? Karena ini akan menjadi satu siklus. Gagal lagi, berusaha lebih keras lagi, gagal lebih besar lagi, berusaha lebih keras lagi. Itu akan terjadi never ending sampai akhirnya saudara menyadari satu hal. Kayaknya saya udah gak bisa melawan dosa saya ini. Saya merasa kalah, saya merasa malu, putus asa di situ saudara. Ini yang terjadi saudara kalau kita hanya mau bergantung pada diri kita saudara untuk resolusi atau untuk mengalahkan dosa-dosa kita. Gak akan bisa saudara. Kemenangan yang akan kita alami hanyalah kemenangan yang semu jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita semata di dalam kemenangan. Tapi kalau kita lihat dalam kisah Israel saudara, Israel yang di atas kertas kalah, akhirnya bisa menang. Dan apa yang membuat mereka bisa menang saudara di sini? Nah, kalau tadi saya sudah lihat, kita melihat kekuatan musuh-musuh Israel, kita melihat ada satu hal di sini saudara. Di dalam setiap peperangan bangsa Israel, kalau saudara perhatikan ada satu pola di situ. Di mana pola ini menyatakan ada janji Tuhan yang diberikan setiap kali bangsa Israel itu mau berperang melawan bangsa-bangsa lain. Ya, misalnya seperti di Yosua 6 ayat 2. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta raja-rajanya. Waktu melawan bangsa Ai, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri ini, rakyatnya, kotanya. Kepada bangsa-bangsa di selatan Kanaan saudara. Tuhan juga bilang, jangan takut sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Bangsa-bangsa di utara Kanaan yang tadi dibilang jumlahnya banyak seperti pasir, yang persenjataannya hebat-hebat, dibilang, janganlah takut sebab besok aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kita melihat saudara,
pola yang sama dengan menyatakan perkataan Tuhan yang sama di sini saudara kepada musuh-musuh yang mereka akan perangi. Ini menunjukkan saudara satu hal, bahwa kemenangan bangsa Israel bukan terjadi karena kemampuan militer mereka, bukan terjadi karena jumlah mereka atau karena network koalisi yang mereka miliki, tetapi karena janji perkataan Tuhan untuk menyerahkan musuh-musuh Israel ke dalam tangan mereka. Kemenangan sejati itu saudara bukanlah kemenangan yang kita peroleh karena kekuatan, kemampuan, atau koneksi yang kita miliki, tetapi karena Tuhan menyerahkan kemenangan yang diraihnya melalui karya penebusan Kristus bagi kita dalam janji anugerahnya. Victory is not earned, victory is given. Victory is not our merit, victory is God's grace for us. Tanpa Tuhan menyerahkan kemenangan kepada kita saudara, seberapa besar kita berusaha, seberapa hebatnya koneksi kita saudara, seberapa jagonya skill kita, gak akan mungkin kita bisa menang. Tetapi jika Tuhan yang mendeklar kemenangan itu bagi kita, menyerahkan kemenangan itu bagi kita saudara, meskipun kita kecil, meskipun kita terbatas, meskipun kita lemah saudara, kita akan menang melawan musuh-musuh kita saat ini. Dan apa saudara janji kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita sekarang? Alkitab banyak sekali mencatat janji kemenangan ini. Saya bisa rangkum menjadi 4 janji kemenangan di dalam Kristus yang Ia nyatakan bagi kita sekarang. Kemenangan atas dosa kita. Yesus berkata, karena Dia sudah mati bagi dosa-dosa kita sekarang saudara, Dia sudah menghapus seluruh dosa-dosa kita. Kita sudah tidak lagi di bawah kuasa dosa, tapi kita di bawah kuasa Tuhan. Dan itu mendatangkan kemenangan atas kematian. Karena dosa telah dihapuskan saudara, maka upah dosa itu maut pun juga telah dikalahkan. Kita memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Kita juga dijanjikan kemenangan atas iblis. Dikatakan di situ, oleh karena kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa di atas maut. Iblis memang masih ada di tengah-tengah kita saat ini, tetapi iblis telah dikalahkan di dalam karya penebusan Kristus. Dan yang terakhir, kemenangan atas dunia ini. Dikatakan meskipun kita akan menderita penganiayaan di dalam dunia, tetapi kita tetap bisa kuat. Karena kenapa? Karena aku itu berbicara tentang Yesus telah mengalahkan dunia ini. Ini saudara janji kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita di dalam firman Tuhan. Kita sudah terima di dalam Alkitab kita. Dan firman Tuhan berkata kalau Tuhan sudah mendeklar janji-janji Tuhan itu gak akan gagal, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita menang karena Tuhan telah berjanji, telah menyatakan ini kepada kita semuanya. Tetapi saudara, janji ini bukan sekedar omong kosong belaka atau cuma sekedar kata-kata saja. Janji ini betul-betul dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena poin yang kedua, karena Tuhan berperang secara aktif di dalam kemenangan kita. Kemenangan yang diperangi oleh Tuhan. Poin yang kedua. Saudara, saya ingin membahas poin ini di pasal 10 khususnya saudara ya. Ada satu hal yang menarik ketika kita lihat peperangan bangsa Israel dan Gibeon melawan raja-raja orang Amori, Raja Adonizedek di situ dan koalisinya di pasal 10. Nah saudara, setelah Tuhan kembali menyatakan janjinya, Dia menyerahkan kemenangan kepada Israel di ayat 8. Saudara, kalau saudara baca 8 di situ, di ayat 10 dikatakan seperti ini. Ya, Tuhan sudah berjanji tadi ya saudara ya, bahwa Ia akan menyerahkan kemenangan kepada Israel. Dan di ayat 10 dikatakan seperti ini. Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, dan mengejar mereka, memukul mereka mundur. Dan di ayat 11 dikatakan Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit saudara. Subjeknya siapa di sini saudara? Tuhan. Tuhan berperang langsung saudara. Penyertaan Tuhan itu dinyatakan dengan apa? Dia benar-benar memukul mundur musuhnya, benar-benar mengacaukan pikiran mereka. Dalam bahasanya membuat mereka panik saudara, membuat musuh-musuhnya itu panik. Melempari mereka dengan batu-batu dari langit saudara. Meskipun di situ tidak ada subjeknya saudara, dikata mengejar mereka, memukul mereka, tetapi di dalam tata bahasa Ibraninya saudara, bahasa aslinya, di situ mau menyatakan bahwa subjeknya itu berkaitan dengan Tuhan saudara. Dan enggak cuma itu. Kita melihat ada satu mujizat yang besar saudara di pasal 10, di ayat 12 dan 13. Dengan adanya fenomena yang ajaib
di mana matahari dan bulan itu berhenti, saudara. Artinya apa, saudara? Biasanya kalau matahari itu terbit di pagi hari, terbenam di malam hari, dan malam hari muncul bulan sampai pagi hari, saudara. Di sini, saudara, fenomena alam itu, saudara, atau hukum alam itu berhenti. Tuhan bilang matahari berhenti, bulan berhenti, jadi hari menjadi lebih panjang, saudara, pada saat itu. Dan ini tujuannya kenapa? Supaya kalau harinya lebih panjang, matahari itu bisa menyinari orang Israel dalam berperang, mereka punya waktu lebih lagi untuk beristirahat, dan ini membuat musuhnya menjadi salah perkiraan, saudara. Karena bagi mereka kan, mereka udah tahu matahari kapan terbenamnya, bulan kapan munculnya. Tapi di sini Tuhan membuat matahari berhenti. Ini mau menunjukkan apa, saudara? Bahwa Tuhan yang berperang itu, dia berperang dengan cara yang luar biasa. Cara yang melebihi hukum alam ini bahkan. Mazmur 24 ayat 8, siapakah itu Raja kemuliaan, Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Kitab Yosua, di Yosua pasal 10 dan 11 ini mau menunjukkan satu hal yang pasti, saudara, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang turut berperang secara aktif melawan musuh-musuhnya di dalam kedaulatan yang hebat, kuasanya yang tidak dapat kita bayangkan dengan pikiran kita, saudara. Masalahnya satu, saudara. Di zaman modern ini, kita seringkali tidak menyadari atau tidak melihat Tuhan sebagai Tuhan yang berperang dalam hidup kita. Banyak gereja, saudara, di masa sekarang ini mungkin tidak berani untuk mengedepankan Tuhan sebagai pribadi yang mau berperang dengan luar biasanya, berperang untuk memusnahkan, membinasakan musuh-musuh kita. Karena kenapa, saudara? Kita pikir Tuhan yang seperti itu, Tuhan yang berperang itu adalah Tuhan yang kurang kasih. Tuhan yang berperang itu dalam benak kita, atau banyak orang Kristen saat ini sekarang mungkin seperti Tuhan yang kejam, Tuhan yang dingin, Tuhan yang mungkin tidak akan memberikan kesempatan untuk orang bertobat, Tuhan yang kurang friendly. Karena itu, saudara, kita cenderung lebih suka melihat sisi lembutnya Tuhan hanya sebagai Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menerima. Ini memang bukan pesan yang salah, saudara. Ini tetap ada kebenaran. Tuhan memang ada Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menerima kita. Akan tetapi, saudara, kalau kita melupakan aspek ada Tuhan yang aktif berperang, mengalahkan musuh-musuh kita saat ini, saudara, mungkin kita akan memiliki pandangan Tuhan yang terlalu lembut. Tuhan yang mungkin tidak tegas terhadap musuh-musuhnya. Dale Ralph Davis, seorang penafsir kitab Yosua, saudara, berkata seperti ini, saudara. Tidak ada Allah yang lembek atau Yesus yang lunak yang dapat memberi umatnya pengharapan. Hanya ketika kita mengenal sang pejuang Israel yang berperang bagi kita, dan terkadang tanpa kita, barulah kita punya pengharapan untuk menang di tengah lumpur kehidupan. Saudara, karena kita tahu Tuhan berperang aktif saat ini, saudara, kita punya harapan untuk menang. Karena kenapa, saudara? Karena harapan kita tuh hanya bisa didapatkan, saudara, kalau dosa musuh-musuh itu dikalahkan, dan Tuhan harus aktif memerangi itu supaya kita betul-betul bisa menang, saudara. Dan saudara, Yesus, Tuhan, bekerja di tengah-tengah kita, melebihi apa yang kita bisa pikirkan. Bahkan, saudara, saya ingin katakan, sewaktu kita tidur sekalipun, kita tidak melakukan apa-apa sekalipun, Tuhan tetap bekerja berperang melawan setiap musuh-musuh kita, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, bila kita sudah menyadari Tuhan itu berperang bagi kita, aktif, saudara, apakah itu artinya kita nggak perlu melakukan apa-apa lagi? Udah duduk diam aja, duduk manis, tenang-tenang, saudara? Jawabannya enggak. Tuhan tetap panggil kita sekarang untuk aktif berperang bagi kemenangan kita, selagi Tuhan berperang bagi kita juga. Dan bagaimana relasi kedua hal ini terjadi? Tuhan tetap berperang, tapi kita juga ikut berperang, saudara. Bagaimana ini kita bisa memahami ini? Kita masuk ke poin yang ketiga, kemenangan yang melibatkan usaha kita. Saudara, kita seringkali membenturkan kebenaran antara kedaulatan Tuhan dan usaha manusia. Seolah-olah, saudara, kedua hal ini tuh nggak bisa berjalan bersamaan. Mungkin kita berpikir, saudara, kalau Tuhan itu sudah berdaulat penuh atas kemenangan kita, untuk apa kita berusaha sekarang ini? Kita nggak perlu bergerak sama sekali dong. Anyway, tadi kan Tuhan udah bilang,
kita tidur pun Tuhan tetap berperang melawan kita. Nah saudara, kita seringkali mencoba merasionalisasi saudara antara relasi antara Tuhan yang berperang, Tuhan yang berdaulat dengan usaha kita itu dalam pemikiran yang saya katakan seperti zero sum game. Di mana kita melihat kalau Tuhan itu berusaha penuh, maka tidak ada ruang untuk manusia berusaha. Atau dalam beberapa kasus saudara, kita seringkali melihat Tuhan dan manusia itu seperti kayak bagi tugas. Tuhan dan kita mungkin akan menaruh usaha kita 50-50. 50% Tuhan yang kerjakan, 50% kita yang kerjakan. Atau mungkin Tuhan lebih banyak deh, 80% Tuhan, kita 20%. Atau kita berpikir bahwa kita harus bertanggung jawab untuk mengusahakan apa yang kita bisa lakukan dalam kapasitas kita, dan untuk hal-hal yang di luar kapasitas kita, maka itu akan menjadi bagian Tuhan untuk menyelesaikan. Muncul moto-moto hidup seperti let go and let God. Do your best and God will do the rest. Nah, apakah ini adalah relasi yang Alkitab nyatakan kepada kita, terutama di dalam kitab Yosua 10 dan pasal 10 dan 11 ini. Kita lihat saudara beberapa ayat di sini saudara tentang peperangan Israel saudara. Di pasal 10 ayat 8 misalnya di sini, ya 8 sampai 10 di sini misalnya. Perhatikan, setelah Tuhan berfirman kepada Yosua, menyatakan janjinya kepada Yosua, di pasal 9 saudara, penulis itu sengaja langsung men-switch subjeknya dari Tuhan yang berfirman kepada Yosua. Dan dikatakan apa? Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Setelah Tuhan bilang bahwa Tuhan akan menyerahkan kemenangan kepada mereka. Artinya Yosua tetap melakukan penyerangan di sini dengan strategi dan pasukan yang terbaik setelah dengar janji Tuhan. Dan yang menariknya di ayat berikut ya, di ayat 10 saudara, subjeknya diubah lagi menjadi Tuhan. Dan Tuhan mengacaukan di depan orang Israel. Gak sampai situ saudara. Dalam kejadian fenomena yang ajaib tadi, matahari dan bulan yang berhenti. Di sini juga penulis mengatakan apa? Yosua berbicara kepada Tuhan. Matahari berhenti di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Yosua ada berdoa terlebih dahulu meminta Tuhan untuk memberhentikan matahari dan bulan saudara. Doa yang luar biasa sebenarnya ini, dan di ayat 14 dikatakan apa? Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Tuhan memang bekerja dengan luar biasa memberhentikan matahari dan bulan, tidak ada yang bisa melakukan itu selain daripada Tuhan. Tetapi Yosua pun juga turut berdoa dengan maksimal saudara kepada Tuhan. Dan berikutnya saudara, kok ini mundur lagi? Iya, agak mundur saudara. Kalau saudara lihat lagi sebenarnya di pasal yang ke-11 pun, ya saat melawan raja-raja di utara pun, juga dikatakan apa? Setelah Tuhan bilang akan menyerahkan musuh-musuh dengan senjata-senjata yang hebat itu kepada orang Israel, Yosua pun juga meresponinya dengan bilang, Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Yosua meluncurkan kekuatan terbaiknya mereka, saudara. Kita lihat di sini, saudara, antara kedaulatan Tuhan, usaha Tuhan berperang dan juga usaha manusia, saudara, ada sinerginya, saudara. Di mana Tuhan berdaulat 100% atas kemenangan Israel, ya. Di mana kita tadi sudah bilang jika Tuhan tidak berperang dan menjanjikan kemenangan, Israel itu nggak mungkin menang. Tapi di saat yang sama, Israel tetap dipanggil untuk memberikan usahanya 100% untuk kemenangannya. Saudara, ada sinergi yang serupa juga saat ini antara kedaulatan Tuhan dan juga usaha kita dalam memerangi musuh-musuh kita saat ini, saudara. Tuhan berdaulat sepenuhnya di dalam janjinya. Yang tadi kita sudah di poin pertama, janji atas kemenangan dosa, kemenangan atas iblis, kemenangan atas dunia ini, saudara. Dan tanpa kedaulatan Tuhan yang mau memberikan kemenangan itu bagi kita, maka tadi sudah saya bilang sebesar-besarnya usaha kita nggak bisa mungkin menang. Akan tetapi kedaulatan Tuhan tidak menghilangkan pentingnya usaha kita, saudara. Tuhan tetap panggil kita untuk berusaha secara maksimal. Perangi musuh-musuh kita, berdoa dengan baik, berikan strategi kekuatan yang terbaik kita untuk memerangi dosa-dosa kita. Karena kenapa saudara, janji kemenangan Tuhan itu juga seringkali akan terrealisasi melalui usaha-usaha kita. Pertanyaannya, apa implikasi dari kita melihat relasi ini saudara dalam janji kemenangan Tuhan, saudara? Saudara, kebenaran mengenai kedaulatan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang akan melumpuhkan, mengurangi
atau meniadakan usaha manusia. Tetapi justru saudara, dengan kita menyadari bahwa Tuhan itu turut berperang, memberikan kedaulatannya 100% kepada kita, justru itu akan menguatkan dan menggerakkan kita saudara untuk berusaha dengan lebih lagi. Karena kita tahu saudara, Tuhan itu berdaulat. Kita meyakini bahwa Tuhan itu berperang secara aktif bagi kita, menjanjikan kemenangan yang pasti dalam kehidupan kita. Kepercayaan diri dan keyakinan kita justru seharusnya lebih naik saudara. Saya kasih satu analogi saudara. Katakan saudara, kita lagi main bola saudara ya. Beberapa waktu yang lalu teman-teman di sini cowok-cowok pada main bola. Tim GPC saudara lagi main bola dan saudara lagi menghadapi lawan yang jauh lebih hebat daripada saudara. Kemampuannya jauh lebih jago, badannya fisiknya jauh lebih keker daripada saudara, dan saudara sadar dengan kemampuan terbaik yang dimiliki oleh tim GPC, kita nggak akan bisa menang main bola lawan mereka. Tapi coba pikirkan saudara, bayangkan apa yang terjadi saudara kalau ada Lionel Messi sama Ronaldo masuk tim bolanya saudara. Mereka pemain bola terbaik dunia saudara. Dan karena adanya mereka saudara punya satu keyakinan apa? Saudara bisa menang. Mungkin nggak ada saudara pun, ada Messi sama Ronaldo, dia bisa menang berdua lawan 11 orang itu saudara. Dan apa yang terjadi saudara, karena saudara punya keyakinan ada Messi, ada Ronaldo di situ, saudara mau kasih yang terbaik bukan dalam pertandingan bola itu? Mau keluarkan kemampuan saudara lebih baik lagi saudara. Dale Ralph Davis, penafsir kitab Yosua yang tadi juga kita sudah baca, quote-nya di poin sebelumnya, berkata seperti ini. Kedaulatan Allah melahirkan keyakinan yang memanggil kita untuk berusaha bahkan sampai titik pengorbanan total. Kedaulatan Allah bukanlah sebuah doktrin yang membelenggu kita, melainkan sebuah realita yang akan membebaskan kita, bukan awan yang mencekik, melainkan eliksir yang menghidupkan. Karena kita tahu saudara bahwa Tuhan berdaulat atas kemenangan kita, maka sekarang kita nggak perlu segan lagi saudara untuk berdoa, mendoakan permohonan-permohonan kita, isi hati kita, bahkan mencurahkan pergumulan terberat kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan berdaulat, Tuhan in control of everything, maka kita bisa memiliki keberanian untuk menyatakan apa yang benar seperti firman Tuhan sampaikan, mengusahakan keadilan tanpa takut. Karena kenapa? Meski kebenaran yang kita sampaikan akan dibungkam, tetapi Tuhan yang ada di sisi kita tidak akan mungkin dibungkam oleh siapapun juga. Dan karena kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat, meskipun saudara usaha terbaik kita itu tidak menghasilkan apa-apa kelihatannya, tidak ada progres, kelihatannya gagal usaha kita saudara. Tapi karena kita tahu Tuhan berdaulat, kita bisa terus berjuang dan tidak akan menjadi putus asa saudara. Karena kenapa? Tuhan masih tetap akan maju. Dia akan terus keep going berperang bagi kita. Tuhan akan terus bekerja meski usaha terbaik kita sudah mentok. Dan Tuhan pasti akan kasih breakthrough di dalam kehidupan kita. Kemenangan yang sejati akan kita terima karena kedaulatan Tuhan di dalam janjinya yang pasti dan kekuatan yang tidak akan tertandingi. Yang akan diaktualisasikan melalui usaha kita yang terbaik untuk berjuang mencapai kemenangan tersebut saudara. Memang saudara, saat ini kita mungkin masih belum memiliki atau mengalami kemenangan yang sepenuhnya. Atau mungkin saudara merasa hidup saudara itu kelihatannya jauh dari kata menang. Tapi saudara, janji yang diberikan Tuhan dalam firman-Nya itu justru adalah janji yang akan membuat kita terus maju. Karena kenapa? Janji ini tidak hanya memberikan kita satu dorongan dan kekuatan, tetapi satu perlindungan, protection terhadap harapan kita. Seperti apa ini terjadi, kita masuk ke poin yang terakhir, kemenangan yang menjaga harapan kita. Di sini saya akan mengalihkan perhatian kita ke akhir dari pasal 11, konklusi yang diberikan oleh Yosua di dalam peperangan di tanah Kanaan ini. Ayat 21 sampai 23. Di ayat 21, penulis Yosua memberikan pernyataan seperti ini. Pada waktu itu, Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel, saudara. Nah, saudara, saya ingin memberikan highlight kepada orang Enak. Ya, orang Enak ini bukan rasanya enak, saudara, tetapi ini adalah nama suku, saudara ya, atau nama lainnya adalah suku Anakim, orang Anak.
orang suku Anak gitu saudara, orang Anakim. Nah, kenapa penulis Yosua tiba-tiba saudara, kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 10 nggak pernah nyebutin ada suku ini sama sekali, tapi tiba-tiba di akhir perang Israel nama suku orang Enak ini disebutkan di sini. Kenapa saudara? Apa pentingnya di sini saudara? Nah saudara, saya ingin kasih satu background tentang siapa itu orang Enak atau orang Anakim ini. Mereka adalah ras orang Kanaan yang terkenal karena postur badan yang besar dan gagah saudara. Karena itu orang Enak itu sangat ditakuti pada saat itu oleh lawan-lawan Israel yang oleh Israel dan juga lawan-lawannya yang rata-rata postur itu jauh lebih pendek daripada mereka. Salah satu orang Enak, ras Enak yang paling terkenal di Alkitab itu adalah Goliat. Goliat yang melawan Daud ya saudara ya. Nah saudara, kita memang tidak menemukan kisah orang Enak di kitab Yosua, tetapi kalau kita mundur ke belakang saudara, ke kitab Bilangan pasal 13, kita bisa menemukan ada sebuah pernyataan tentang orang Enak ini di Bilangan pasal 13. Jadi ceritanya begini saudara, di Bilangan pasal 13 itu jauh saat Israel masih belum masuk ke tanah Kanaan, masih di padang gurun. Waktu itu Israel masih dipimpin oleh Musa. Musa bilang begini, dia mau mengirim 12 pengintai dari 12 suku Israel untuk masuk ke tanah Kanaan supaya bisa memberikan laporan nanti kepada Israel seperti apa kondisi tanah Kanaan. Seperti yang kita sudah tahu sebelumnya, ini adalah strategi perang saudara biasanya. Kirim pengintai supaya bisa tahu kondisi keadaan lawan itu seperti apa. Nah menariknya saudara, ke-12 pengintai yang dikirim Musa itu saat kembali datang, dia kasih laporan seperti ini saudara. Ayat 31 sampai 33. Dibilang apa? Enggak, kita nggak bisa maju ke sana. Kita nggak bisa maju masuk ke tanah Kanaan karena mereka tuh lebih kuat daripada kita. Ya, dan dibilang apa di situ? Orang-orang itu karena tinggi perawakannya. Dan di ayat 33, kami di sana melihat orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan mereka bilang apa? Kami melihat diri kami itu seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami, saudara. Israel, saat pengintai-pengintai itu balik melihat orang-orang Enak ini, mereka sebenarnya takut, saudara. Karena kenapa? Mereka itu nggak ada apa-apanya dibanding musuh-musuh ini sebenarnya. Dan ini mungkin juga yang kita saat ini rasakan ketika melihat musuh-musuh dalam kehidupan kita. Mereka terlalu kuat, terlalu complicated, terlalu kompleks. Mereka terus-menerus menghantui kehidupan kita, menjerat kita, membungkam mulut kita, menghambat dan menghalangi kita untuk maju. Dan kita mungkin melihat diri kita seperti belalang saudara di hadapan mereka. Yang cuma diinjak sedikit aja langsung mati. Tapi saudara, menariknya, di akhir dari narasi peperangan Yosua ini, Tuhan menjawab apa yang menjadi ketakutan bangsa Israel di Bilangan 13. Perhatikan apa yang Tuhan katakan di ayat 23, di ayat terakhir dari peperangan ini. Doris, ininya nggak bisa. Boleh di next? Oh, sudah. Di ayat 23. Katakan, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusakanya menurut pembagian suku mereka. Dan perhatikan kalimat akhir, lalu amanah negeri itu dan berhenti dari perang. Tuhan saudara menumpaskan musuh-musuh yang tadinya membuat orang Israel takut luar biasa, orang-orang Enak ini, dan dia memberikan damai sejahtera di tanah perjanjian. Dan ini menunjukkan kepada kita saudara, bahwa Tuhan tidak hanya berperang untuk menang melawan musuh-musuh kita, tapi kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kedaulatannya adalah peperangan yang akan mengubah segala ketakutan kita menjadi ketenangan dan damai sejahtera. Akhir dari perang Israel di tanah perjanjian menunjukkan bahwa ketakutan terbesar kita pun saudara akan tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Kemenangan Tuhan akan mengubahkan ketakutan kita menjadi ketenangan dan damai sejahtera. Sesuai dengan janji Tuhan, Mazmur 30:12. Aku yang meratap, aku yang bersedih di situ, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan damai sejahtera. Kabar baik ya saudara, jika di perjanjian lama Tuhan menyatakan kemenangannya kepada bangsa Israel melalui Yosua, sekarang bagi kita di masa perjanjian baru, Tuhan sudah menyatakan kemenangannya
dalam pribadi Yosua yang sejati, di dalam Kristus yang telah mengalahkan ketakutan terbesar kita, telah mengalahkan musuh yang jauh lebih besar, yaitu dosa dan maut. Dengan cara apa, saudara? Dia menanggung ketakutan kita itu di atas kayu salib. Di atas kayu salib, sebelum Yesus menghembuskan nafas terakhir, dia berkata satu perkataan, sudah selesai. Yang menunjukkan apa, saudara? Bahwa peperangannya melawan musuh-musuh terbesar di dalam dunia ini, melawan dosa dan maut itu sudah selesai. Kristus sudah menang atas semua musuh-musuh kita di atas kayu salib. Dan inilah kemenangan yang akan mengubah ketakutan kita sekarang menjadi kemenangan. Karena Kristus yang berdaulat, yang berperang bersama dengan kita adalah Kristus yang sudah mendapatkan kemenangan atas segala kejahatan di dalam dunia ini, saudara. Dan oleh sebab itu, saudara, kemenangan yang Kristus anugerahkan bagi kita saat ini, meskipun realisasi kemenangan itu masih belum sepenuhnya kita alami, saudara. Kita akan alami itu nanti waktu dia datang kedua kalinya, saudara, untuk menghakimi dunia ini. Tetapi, saudara, kemenangan ini tidak akan hilang daripada kita. Bahkan kemenangan ini akan terus menjaga kita untuk berjuang demi kebenaran dan keadilan sampai pada akhirnya. Saya akan menutup khotbah ini dengan satu quote, saudara, dari postingan Instagram The Gospel Coalition beberapa hari yang lalu, saudara. Dikatakan seperti ini, saudara. Where is Jesus when violence reigns? Di manakah Yesus saat kekerasan berkuasa? Colin Hansen, dia berkata seperti ini. The reality of evil is unavoidable, but evil doesn't have the last word in eternity. Jesus has made sure of that through his sacrifice on the cross. Kenyataan tentang kejahatan tidak dapat dihindari. Namun kejahatan bukan kata terakhir dalam kekekalan. Yesus telah memastikan hal itu dalam pengorbanannya di kayu salib. Saudara, pergumulan, kejahatan, dosa mungkin masih akan bersarang, menghantui kita, dan mencoba untuk melawan dan menjatuhkan kita, saudara. Tapi itu tidak akan berlangsung selama-lamanya. Karena kenapa? Yang kekal itu bukanlah kejahatan. Yang kekal itu adalah kemenangan dalam karya penebusan Kristus yang telah selesai. Karena dia sudah menang, maka sekarang kita menang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, suatu kabar gembira, anugerah yang tidak dapat kami pikirkan, tidak dapat kami minta Tuhan dari hati kami sendiri. Bahwa Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan lebih dari apa yang kami harapkan. Engkau telah menebus segala dosa-dosa kami, Tuhan, di dalam kuasa-Mu. Dan karena kami adalah orang-orang yang telah Kau tebus, kami adalah orang-orang yang sekarang sudah menang di dalam Kristus. Dan biarlah janji kemenangan ini dapat memimpin kami, melindungi kami, untuk kami terus dapat hidup taat dan setia di bawah seluruh pimpinan Tuhan. Biarlah kemenangan ini menjaga harapan kami, Tuhan, sehingga kami terus melihat kepada Kristus dan bukan kepada dunia ini, sampai pada akhirnya kami dipanggil pulang. Terima kasih. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.